Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5A, tutorial fisika teknik, yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu soal yang telah diberikan untuk memenuhi tugas tutorial teknik, fisika teknik. Oke, baik kita langsung saja ke soalnya. Dalam soal, terdapat suatu batang AC yang panjangnya 3 meter dan masanya 40 kg ditumpu pada titik A dan B yang terpisah 2 meter. Seorang anak berjalan dari A ke C, dan jika massa anak tersebut 25 kg dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekund kuadrat, maka jarak minimum anak dari C agar papan tetap seimbang adalah baik. Untuk memudahkan perhitungan, asumsikan si anak tersebut sebagai partikel serta batang sebagai garis lurus dengan lebar dan tinggi yang amat tipis sehingga dianggap sebagai garis satu dimensi. Seperti pada gambar yang telah tertera dalam PPT tersebut, untuk menentukan titik berat batang sendiri, berdasarkan asumsi sebagai garis yang memiliki satu dimensi, maka lebarnya bisa diabaikan, sehingga dapat dianggap bernilai 0, di mana YCM sama dengan 0 meter. Kita perlu mengetahui bahwa batang merupakan salah satu jenis dari materi, artinya batang merupakan objek yang membutuhkan ruang serta menempati volume dan memiliki massa tertentu. Dalam kasus ini, batang telah diasumsikan sebagai garis sehingga dianggap sebagai objek bermassa yang hanya menempati ruang satu dimensi, yakni panjang. Sementara itu, garis tersusun atas titik-titik kecil yang disebut dengan dx. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, garis dalam konteks ini merupakan representasi dari batang, sehingga secara otomatis garis memiliki massa jenis yang disebut dengan kerapatan linier dengan rumus. Oleh karena itu, garis yang memiliki massa sebesar sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, garis dalam konteks ini merupakan representasi dari bidang, sehingga secara otomatis garis memiliki massa jenis yang disebut dengan kerapatan linier dengan rumus K sama dengan M per T. Oleh karena itu, garis yang memiliki massa sebesar 40 kg memiliki kerapatan linier dengan persamaan M per T sama dengan 40 per 3. Oke, next. Hal yang sama juga berlaku bagi titik-titik kecil yang menyusun garis. Setiap titik memiliki massa dm. Oleh karena persamaan kerapatan linier tadi adalah m per t dengan t sama dengan dx, kita memperoleh dm dengan persamaan sebagai berikut. dm sama dengan atau dx, di mana dm sama dengan 40 per 3 dx. Dengan demikian, jika kita hendak menghitung posisi titik berat garis di sumbu X secara kontinu, lakukan penjumlahan dengan mengintegralkan variabel X setiap perubahan massa dari 0 meter hingga 3 meter dan dibagi terhadap massa dari garis tersebut. Di mana di dalam PPT tersebut sudah dipaparkan bahwa XCM sama dengan 1 per M integral dari A ke B X dm, yang mana 1 per M tersebut kita dapat isi 1 per 40 integral dari 0 sampai 3 X dikali dm tadi merupakan 40 per 3 dx, sehingga kita dapatkan sepertiga integral 0 sampai 3 X dx, dan hasilnya adalah 3 per 2 atau setengah meter. Kemudian untuk menentukan free body diagram akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bentuk dari free body diagram dari soal tersebut. Nah, di sini terdapat panjang dari batang A sampai C yaitu 3 meter.
dan panjang dari batang A sampai B itu 2 meter, dan panjang B ke C itu adalah 1 meter. Nah, panjang dari anak sampai C itu kita misalkan dengan X karena itu yang dicari. Jarak dari B ke anak yaitu 1 min X. Kenapa? Karena jarak dari B ke C itu 1, dan jarak dari anak ke C itu X, jadinya 1 min X. Dan di sini ada rumus sigma F itu sigma F itu perhitungan kesetimbangan gaya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di poin yang ketiga ini kita akan menentukan posisi anak dengan gaya juga torsi. Sebelumnya kita memperhatikan dua kesetimbangan. Yang pertama yaitu kesetimbangan gaya. Kesetimbangan itu akan terganggu apabila gaya berat anak dan papan yang menekan papan ke bawah itu lebih besar dari gaya normal papan. Sehingga jarak terdekat dari titik C yang dapat ditempuh anak sebelum hal ini terjadi adalah ketika gaya yang bekerja menekan papan ke bawah dan yang bekerja ke atas itu sama besar. Sehingga jika ingin memperoleh gaya yang setimbang, maka resultan gaya harus bernilai 0. Sehingga tadi teman saya katakan bahwa sigma F sama dengan 0, di mana sigma F itu meliputi gaya normal titik A dikurangi usaha papan, ditambah sama gaya normal titik B dikurangi usaha anak, disama dengankan 0. Karena gaya normal titik A itu terus berkurang seiring mendekatnya anak ke titik C, maka nilainya pun berubah menjadi 0, tepat sebelum resultan gaya F itu tidak lagi seimbang. Nah, itu kan kesetimbangan gaya yang pertama. Yang kedua yaitu kesetimbangan kesetimbangan torsi. Kedua, kesetimbangan torsi. Kesetimbangan torsi itu terganggu saat torsi di sisi kanan titik tumpu B lebih besar dari torsi di sisi kiri titik tumpu B. Sehingga jarak terdekat dari titik C yang dapat ditempuh anak sebelum hal ini terjadi adalah saat jumlah torsi yang bekerja di kedua sisi titik tumpu B sama dengan 0. Dengan mengacu pada free body diagram di poin kedua tadi, kita dapat mengetahui bahwa papan yang bekerja pada gaya beratnya yaitu sebesar 400 Newton pada titik berat B, kemudian gaya berat anak sebesar 250 Newton yang berada di antara titik B dan C. Itu terjadi saat tercapainya suatu kesetimbangan. Dengan mendefinisikan torsi sebagai hasil kali cross product antara vektor gaya dan jarak antara titik di mana gaya tersebut, juga poros sistemnya yang resultannya harus bernilai 0, karena tidak terjadi rotasi juga jarak anak dengan titik C sebagai X, kita dapat melakukan perhitungan dengan sigma tau sama dengan 0, di mana sigma tau itu meliputi gaya normal titik A dikalikan dengan resultan titik A ditambah sama gaya normal titik B dikalikan resultannya dikurangi dengan usaha papan dikali resultannya ditambah sama ditambah dengan usaha anak dikali dengan resultannya. Sehingga NA dikali 2 ditambah NB kali 0 dikurangi MG dikali 0,5 ditambah MA kali G dikali 1 kurang X sama dengan 0. Mengapa NA dikali 2 itu 0? Karena yang tadi saya katakan bahwa gaya normal di titik A itu terus berkurang seiring mendekatnya sang anak ke titik C, sehingga nilainya berubah menjadi 0, tepat sebelum resultan gaya F tidak lagi setimbang. Sehingga NA kali 2 itu 0, kemudian NB-nya 0, MG-nya kan, massa dari papan kan 40, gravitasinya kan 10, maka 40 dikali 10, 400. Kemudian 400 dikalikan 0,5. Terus ditambah sama massa anak 25 kg dikali sama gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Jadinya 250 dikali 1 kurang X sama dengan 0. Jadi min 200 ditambah 250 dikurangi 250X sama dengan 0 dan X-nya yaitu 0,2 meter. 0,2 meter. Namun ini penyelesaian bisa dengan cara ini ataupun
cara lainnya, yaitu cara lainnya bisa saja dengan sigma tau sama dengan 0, di mana sigma tau itu meliputi tau dari titik A dikurangi tau papan, ditambah tau B ditambah tau anak sama dengan 0. Di mana tau titik A itu meliputi gaya normal titik A dikali resultan titik A, kemudian dikurangi dengan usaha papan dikali resultan papan, kemudian ditambah dengan gaya normal titik B dikali resultan B, dan ditambah dengan usaha anak dikali resultan anak sama dengan 0. Nah, seperti yang tadi, gaya normal titik A dikali resultan A bernilai 0. Sehingga hasilnya nanti tersisa usaha papan dikali resultan papan ditambah dengan usaha anak dikali resultan anak sama dengan 0. Nah, untuk usaha anak sama resultan anaknya kita pindah ruaskan nantinya, sehingga tersisa usaha papan dikali resultan papan sama dengan usaha anak dikali resultan anak. Di mana usaha papan kan kita tahu bahwa rumusnya yaitu massa dikali gravitasi, dan resultannya yang tadi antara titik A ke B dikurangi sama titik A dengan D, kalau tidak salah ya di gambar tadi. Sehingga ruas sebelahnya tersisa massa anak dikali gravitasi dikali sama resultannya yaitu 1 dikurang X. Sehingga dapat hasilnya sama, yaitu 200 Newton meter sama dengan 250 Newton meter dikurangi 250 Newton dikali X, di mana X-nya juga hasilnya 0,2 meter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak minimum anak dari titik C agar papan dapat tetap seimbang adalah 0,2 meter atau 20 cm. Jika jarak anak dari titik C kurang dari 20 cm, resultan torsi tidak bernilai 0, sehingga posisi papan menjadi tidak seimbang. Demikian pemaparan penjelasan dari soal yang diberikan kepada kelompok 5A. Saya mewakili teman-teman kelompok 5A, mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.